Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Dan yang kedua kalinya, sholawat serta salam kami curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya yang sekarang ini. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Susan Ayu Amelia, NIM 3119009. Di sini saya akan mengulas kembali materi mengenai analisis sanad hadis yang berjudul Prinsip-prinsip ilmiah dalam penelitian sanad dan matan. Nah, kali ini saya akan membahas yang pertama itu mengenai bagaimana sih hadis itu diriwayatkan. Nah, pengertian hadis itu sendiri secara etimologis ataupun dalam bahasa al-khobar, yang artinya itu informasi. Dan menurut pandangan para ulama itu, hadis dapat didefinisikan sebagai segala informasi yang mengenai materi-materi verbal maupun materi-materi visual yang mengenai Nabi Muhammad SAW. Nah, ada 3 tahapan yang perlu diperhatikan dalam menelusuri perkembangan penggunaan isnad dalam penginformasian diri dan kehidupan Nabi. Di antara 3 tahapan tersebut, yaitu yang pertama itu awal mula pemakaian isnad oleh para perawi, dan yang kedua awal mula para perawi ini diharuskan menyebut isnad, dan yang ketiga awal mula para perawi ini berdisiplin dan konsisten dalam menyebut isnad. Nah, dari 3 tahapan tersebut, saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu awal mula pemakaian isnad oleh para perawi, ataupun yang biasa disebut dengan bidaya istimal al-ruwah li al-asanid, bahwa sudah berlangsung pada masa sahabat, dan tidak dapat dipungkiri juga bahwa para sahabat ini merupakan orang-orang yang pertama kali melihat, mendengar, dan memperhatikan ucapan ataupun perilaku Rasulullah SAW. Tahapan yang kedua yaitu pada awal mula para perawi ini diharuskan menyebut isnad, atau yang biasa disebut dengan ilzam al-ruwah bi dzikr asanadihim, yaitu munculnya tahap ini tidak terlepas dari kondisi yang berkembang pada masa itu. Munculnya fitnah ataupun kekacauan menyebabkan para ulama ini harus lebih berhati-hati dalam menerima hadis yang mengenai Nabi, dan oleh sebab itu mereka ini menanyakan sumber ataupun sanad hadis yang diriwayatkan oleh seseorang. Tahapan yang ketiga yaitu awal mula para perawi berdisiplin dan konsisten menyebut isnad, ataupun yang biasa disebut dengan iltizam al-ruwah fi dzikr asanadihim. Menyusul munculnya kebiasaan bertanya mengenai hadis di kalangan muhadisun, mereka mulai membiasakan diri menyebut rangkaian sanad yang secara sempurna tanpa menunggu permintaan orang lain. Hal ini dikarenakan posisi sanad ini sangat penting. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih periwayatan hadis itu dikritisi
Nalar otentifikasi muhadisun bekerja pada area penyeleksi informan historis, khususnya informasi tentang diri, perilaku, dan kehidupan Nabi Muhammad SAW yang realitasnya sudah terjadi pada masa lampau. Fokusnya adalah untuk memilih dan menentukan mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah, serta nama periwayatan yang jujur dan mana periwayatan yang bohong. Fokus para peneliti adalah untuk memformulasikan metode-metode ilmiah yang diaplikasikan secara intens oleh muhadisun pada generasi awal. Nah, pilar-pilar metodologis terpenting yang digunakan oleh muhadisun dalam karya ilmiahnya ada 3, yaitu yang pertama metode nalar logis, dan yang kedua metode induksi, dan yang ketiga itu metode komparasi. Nah, dari 3 tahapan tersebut, saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu yang pertama metode nalar logis. Merupakan metode penyeleksian ini digunakan untuk memilah mana periwayatan yang benar dan mana periwayatan yang salah. Nah, ada 3 unsur utama yang perlu diperhatikan untuk keperluan penilaian informasi hadis, yaitu yang pertama al-riwayah, dan yang kedua al-ruwah, dan yang ketiga yaitu al-marwiyat. Al-riwayah sendiri ini merupakan proses mendapatkan informasi harus dilakukan sesuai prosedur maupun secara langsung ataupun mutasil. Dan yang kedua al-ruwah ini merupakan para informan harus kredibel, baik pada aspek integritas maupun moral ataupun aspek yang profesionalitas. Nah, yang ketiga yaitu al-marwiyat, yang merupakan redaksi hadis tidak mengalami distorsi akibat kesalahan ataupun pemalsuan, dan substansi informan harus tidak bertentangan dengan kaidah universal, logika, fakta sejarah, dan fakta ilmiah. Ada 3 kriteria yang perlu diperkembangkan dan dipraktekkan oleh para ulama hadis yang terutama pada abad ke-5 Hijriah, antara lain yaitu yang pertama kritik proses transmisi ataupun biasa disebut dengan naqd al-riwayah, dan yang kedua kritik informan atau yang biasa disebut dengan naqd al-ruwah, dan yang terakhir ketiga yaitu kritik informasi ataupun naqd al-marwiyat. Metode ilmiah yang digunakan oleh ahli hadis yang kedua yaitu metode induksi, yang sering digunakan oleh ahli hadis ini untuk proses penelitiannya. Nah, metode induksi ini yaitu cara kerja ilmiah yang bertolak atas dasar sejumlah fenomena, fakta, ataupun data yang dirumuskan ke dalam proposisi-proposisi tunggal, lalu ditarik dengan kesimpulannya yang secara umum. Metode induksi tidak hanya digunakan untuk analisa sanad, akan tetapi metode induksi juga digunakan dalam analisa matan. Nah, metode yang ketiga yaitu metode komparasi, yang merupakan metode paling penting dan paling banyak digunakan dalam proses analisis baik sanad maupun analisis matan. Nah, aplikasi metode ini adalah dengan cara membandingkan 2 kesimpulan dan ataupun lebih
yang diperoleh dari proses induksi. Dari pembahasan tersebut dapat kita ambil kesimpulannya, yaitu hadis secara etimologis ataupun secara bahasa, yaitu al-khobar yang artinya informasi. Dan ada 3 tahapan yang perlu diperhatikan dalam perkembangan penggunaan isnad. Yang pertama yaitu pada awal mula pemakaian isnad oleh para perawi, dan yang kedua pada awal mula para perawi ini diharuskan menyebut isnad, dan yang ketiga pada awal mula para perawi ini berdisiplin dan konsisten menyebut isnad. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu ada beberapa metode ilmiah yang digunakan oleh ahli hadis. Di antara lainnya yaitu yang pertama metode nalar logis, dan yang kedua metode induksi, dan yang terakhir yaitu ketiga metode komparasi. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.